lapangkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus mengurapi setiap kami. Segala kuasa kegelapan roh jahat di udara yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, baik, kita akan dengar firman Tuhan. Ya. Semangat tetap, saudara. Amin. Ya, kita semangat. Saudara, ada yang sebagian menyaksikan melalui live streaming. Ya. Jadi saudara yang tepat ini dan maupun melalui live streaming, tetap semangat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saudara yang di rumah, saudara menyiapkan untuk perjamuan kudus. Ya, saudara bisa siapkan roti atau biskuit dan juga air anggur atau air teh manis ya. Saudara boleh siapkan untuk menyambut perjamuan kudus nanti ya. Saudara, firman Tuhan kali ini berbicara tentang saudara dengan tema jalan hidup orang benar dan jalan hidup orang fasik ya. Coba kita akan membuka di dalam Mazmur pasal yang pertama. Temanya adalah jalan hidup orang benar dan jalan hidup orang fasik ya. Ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan ya. Saudara, ada dua gambaran tentang jalan hidup orang benar dan jalan hidup orang fasik ya. Saudara, siapakah orang fasik? Orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan, orang yang hidupnya menuruti hawa nafsu kedagingannya ya. Saudara, orang-orang dunia ya, itulah orang-orang fasik yang hidupnya jauh daripada Tuhan, yang menuruti hawa nafsu dunia ya. Itulah orang-orang fasik. Nah, orang yang benar itulah orang yang menuruti firman Tuhan ya. Saudara, orang yang merenungkan firman dan yang menuruti firman Tuhan, itulah orang benar ya. Orang yang takut akan Tuhan. Katakan sama-sama, yang takut akan Tuhan ya. Kalau orang dunia nggak takut akan Tuhan, saudara ya. Kenapa? Mereka berbuat dosa ya semaunya lah. Dia hanya turuti hawa nafsu ya. Tetapi firman Tuhan katakan jalan hidup orang fasik itu menuju kebinasaan ya. Tetapi jalan hidup orang benar itu menuju hidup yang kekal ya. Saudara, dikatakan ada dua gambaran tentang saudara orang fasik dan orang benar ya. Kalau orang fasik, saya dahulukan orang fasik dulu ya. Orang fasik dikatakan mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, saudara ya. Kalau sekam ditiup angin ya, dia akan saudara hilang terhalau. Itu bicara tentang kebinasaan ya. Saudara, dikatakan bahwa sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman ya. Saudara, nanti pada akhir zaman akan ada penghakiman. Katakan sama-sama, ada penghakiman. Ya, coba saudara lihat ke depan semua ya. Orang fasik ya tidak akan tahan dalam apa? Penghakiman. Ya, saudara, orang benar dia akan bertahan dalam penghakiman karena dia sudah menyelesaikan dosanya. Saudara dan saya selama hidup dalam dunia kita sudah menyelesaikan dosa. Artinya apa?
Setiap kali kita berbuat dosa, kita cepat minta ampun karena masih ada kesempatan buat kita. Ya, karena ada hati yang takut akan Tuhan. Katakan sama-sama, takut akan Tuhan. Ya, jadi saudara, gambaran orang yang fasik, dikatakan orang fasik seperti sekam yang ditiup angin, dia tidak akan tahan. Ya, seperti sekam, dia tidak akan tahan menghadapi angin, dia akan terhalau, saudara ya. Demikian juga dikatakan firman Tuhan, sebab itu orang fasik tidak akan tahan di dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Ya, jadi kalau orang berdosa di tengah kumpulan orang benar, dia nggak akan tahan. Ya, karena apa? Dia masih hidup dalam dosa, selalu hatinya tertuduh. Ya, bukannya dia bertobat, dia akan tinggalkan kumpulan orang benar. Ya, saudara, orang berdosa dia tidak akan tahan. Demikian juga orang benar tidak akan tahan di dalam kumpulan orang berdosa. Ya, saudara, dikatakan firman Tuhan, orang yang berbahagia yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya, saudara, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk. Ya, coba anak-anak muda harus menjauhi pergaulan yang buruk. Katakan sama-sama 2, 3. Harus menjauhi apa? Pergaulan yang buruk. Ya, pergaulan zaman sekarang itu bukan hanya pergaulan secara face to face, tetapi pergaulan saudara melalui media sosial. Ya, saudara, pergaulan melalui media sosial. Nah, itu yang bisa mempengaruhi karakter kita. Dengan siapa kita bergaul, disitulah karakter kita. Ya, karena itu orang benar dia harus menjauhkan diri dari pergaulan yang buruk. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, kita akan lanjutkan. Dikatakan orang benar itu seperti pohon, ya, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan sama-sama, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Katakan sama-sama, karena Tuhan apa? Menyertai. Ya, dikatakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, apa artinya? Pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara, akarnya itu begitu kuat, saudara ya. Akarnya itu begitu dalam, ya. Saudara, dia mencari aliran air sehingga dia bisa bertumbuh. Katakan sama-sama, bertumbuh. Ya. Nah, saudara, firman Tuhan katakan bahwa orang fasik dan orang benar itu memiliki perbedaan. Orang benar digambarkan seperti pohon, ya, yang ditanam di tepi aliran air, yang memiliki akar yang dalam, ya, sehingga tumbuh subur dan menghasilkan buah. Ya, memiliki apa, saudara? Akar yang dalam, dia bisa tumbuh apa? Subur dan menghasilkan buah. Ya, bahkan pada musim yang kering sekalipun. Ya, nah, saudara, orang benar digambarkan seperti dua pohon, ya, di dalam Alkitab. Saudara, dua pohon ini adalah pohon yang memiliki ciri khas yang luar biasa, menggambarkan tentang akar yang dalam, pohon yang sangat kuat, yang bisa tumbuh di tengah-tengah padang pasir sekalipun dia bisa berbuah. Ya, saudara, pohon itu adalah, coba kita akan buka di dalam Mazmur 92. Mazmur pasal yang ke-92, kita akan baca di sini. Ya, orang benar digambarkan seperti dua pohon, yaitu yang pertama pohon korma dan pohon aras di Libanon. Ya, saudara, kita akan baca di sini Mazmur pasal yang 92 ayat yang ke-13. Kita akan baca sama-sama. Ya, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti apa? Seperti pohon korma. Terus akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ya, saudara, sekarang yang pertama seperti pohon korma. Saudara, pohon korma adalah pohon yang memiliki akar yang dalam. Ya, kemudian memiliki batang yang kuat, ranting yang banyak, daun yang lebat, bunga yang indah, dan buah yang segar. Ya, saudara, mengapa orang benar digambarkan seperti pohon korma? Saudara, para pengembara
tinggal di padang gurun, ya tentu dia akan senang, dia gembira ketika dia melihat pohon korma. Ya, setiap pengembara yang mengembara di padang gurun, saudara, dia akan senang kalau dia lihat pohon korma. Ya, saudara, kenapa? Dikatakan ketika mereka melihat pohon korma, maka itu artinya mereka akan segera bertemu dengan oase atau mata air. Katakan sama-sama, mata air. Ya, jadi itu satu petanda bahwa disitulah ada mata air. Ya, disitulah ada oase. Ya, kalau orang di padang gurun yang paling dibutuhkan adalah air. Betul atau tidak, saudara? Ya, nah ada yang kita kenal sebagai fata morgana. Ya, kalau orang yang haus di padang gurun, biasanya saudara, dia matanya saudara yang dikaburkan dengan fata morgana. Artinya apa? Saudara, fata morgana itu adalah pemandangan yang palsu. Dia lihat itu air, tapi begitu dia kejar, ternyata bukan air, saudara. Ya, nah karena apa? Dia rindu akan air. Itu namanya fata morgana. Ya, jadi karena dia kehausan, dia lihat kayaknya air tuh ya. Kemudian dia kejar-kejar, ternyata bukan air ya. Nah itu namanya fata morgana ya, saudara. Tapi kalau mereka lihat pohon korma, itu bukan fata morgana ya. Begitu dia lihat pohon korma, maka dia yakin bahwa disitulah ada mata air ya. Saudara, coba kita buka dalam Kejadian pasal yang, coba ya, Kejadian pasal ya, sebentar. Coba kita akan Kejadian pasal yang ke-15 ya. Yang Mazmur 92 saudara kasih tanda ya. Maaf, dalam Keluaran ya. Maaf, Keluaran, ketika bangsa Israel dia menyeberang saudara ya Laut Teberau. Nah kemudian mereka berjalan saudara di padang gurun ya. Kemudian 3 hari mereka tidak mendapat air. Kemudian mereka melihat air, dan ternyata air yang mereka rasakan itu rasanya pahit. Maka mata air itu disebut mata air Mara. Rasanya Mara itu artinya pahit. Katakan sama-sama, pahit. Ya, Naomi itu dikatakan sebut aku Mara, namanya Mara. Kenapa? Hidupnya penuh dengan kepahitan ya. Nah saudara, setelah mereka bertemu dengan mata air yang Mara, maka mereka bersungut-sungut ya. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhan dan melemparkan sepotong kayu di sana. Dan pada saat itu saudara, air yang pahit itu menjadi saudara air yang tawar, yang manis, air yang bisa diminum ya. Kemudian setelah mereka berada di Mara, kemudian mereka saudara berjalan kembali ya. Kemudian di ayat yang ke-27 coba kita baca. Sesudah itu sampailah mereka di Elim ya. Katakan sama-sama apa? Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana. Jadi mereka kalau melihat pohon korma, pasti di situ ada mata air ya. Nah saudara, kenapa orang benar digambarkan seperti pohon korma ya? Saudara, nanti kita akan pelajari di sini ya, saudara, bahwa mereka gembira ketika melihat pohon korma. Itu artinya maka mereka akan bertemu dengan mata air ya. Jadi orang benar itu kalau dekat-dekat dengan orang lain senang. Kenapa? Karena mereka mendapatkan seperti mata air yang menyegarkan ya. Kata-katanya penuh dengan berkat saudara ya. Kata-katanya membangun, kata-katanya menguatkan ya. Mereka mendapati kita seperti oase ya. Karena di mana ada mata air, di situ adalah pohon korma. Pohon kormanya siapa saudara? Katakan sama-sama, saya gitu ya. Saya itu pohon seperti pohon korma, bukan pohon korma, seperti pohon korma. Amin ya. Nah saudara, sebuah pohon korma tidak mungkin hidup tanpa air ya, nggak mungkin. Artinya di mana ada pohon korma, maka sumber air pasti ada di sekitar sana ya. Nah tadi kan ya kita baca di mana? Keluaran 15 ayat 27 ya. Dikatakan di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma ya. Nah saudara, bagaimana pohon korma bisa tumbuh di padang gurun ya, yang tandus? Biasanya pohon korma itu tumbuh di padang gurun saudara.
Tapi kenapa pohon korma itu bisa tumbuh di padang gurun? Saudara, itulah caranya dia hidup. Ya, cara hidupnya itu unik, saudara. Ketika biji korma ditanam, akarnya itu terus, saudara, menembus tanah untuk mencari air. Katakan sama-sama, untuk mencari air. Ya, orang benar itu, saudara, dia selalu mencari Tuhan. Amin. Tuhan bilang, akulah air hidup. Ya, artinya kita harus datang selalu pada Tuhan. Ya, nah, saudara, pohon korma itu dia terus menembus tanah untuk mencari air. Ya, bahkan hingga puluhan meter, saudara. Bayangkan, hingga puluhan meter, saudara, akarnya terus dia mencari air. Dia belum tumbuh, tetapi akarnya dia terus mencari air, saudara, sampai puluhan meter. Nah, setelah mendapat air, barulah pohon korma itu mulai tumbuh. Katakan sama-sama, mulai tumbuh. Ya, saudara, air itu bisa menggambarkan firman. Ya, saudara, kita rohani kita bisa bertumbuh kalau kita dekat dengan Tuhan. Katakan sama-sama, dekat dengan Tuhan. Kenapa kita dikatakan seperti pohon korma? Akarnya itu kuat. Katakan sama-sama apa? Amin. Walaupun di padang gurun, saudara, ya, kita mengalami masa pandemi ini, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Kenapa? Saudara, semakin kita, saudara, diuji. Walaupun di padang gurun itu bicara tentang apa? Penderitaan. Semakin akar kita kuat, saudara. Amin. Ya, semakin akar kita mencari air. Seperti saudara pohon korma, akarnya bisa puluhan meter dia mencari air, saudara. Sampai dia bertemu dengan air, maka dia mulai tumbuh dan bertunas. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara dan saya harus seperti pohon korma. Ya, saudara, kita harus tetap kuat. Kenapa? Karena kita berakar di dalam Tuhan. Katakan sama-sama, berakar dalam Tuhan. Ya, nah, saudara, di sini pohon korma dikatakan dia setelah dia mendapat air, barulah pohon korma itu mulai tumbuh. Jadi di mana ada pohon korma, biasanya di sana terdapat oase atau mata air. Amin. Tadi kita baca apa? Di Elim, saudara, ada berapa? 12 mata air dan 70 pohon korma. Kenapa disebutkan pohon korma di sana? Karena di mana ada mata air, di situ pasti ada pohon korma. Ya, nah, saudara dan saya seperti pohon korma. Ya, dimanapun kita berada, teman-teman kita, mereka merasa disegarkan oleh perkataan kita. Yang setuju katakan amin. Anak-anak muda, ya, dimana engkau ada di lingkungan pergaulan temanmu, engkau harus jadi berkat. Katakan sama-sama, harus jadi berkat. Ya, di mana ada pohon korma, di situ ada oase atau mata air. Ya, saudara, sehingga kehadiran saudara dan saya itu disukai oleh orang banyak. Kenapa? Omonganmu nggak ngomong kotor, omonganmu nggak ngomong bersungut-sungut, omonganmu nggak ngomongin orang, nggak ngegosip, nggak memfitnah, tapi kata-katamu penuh dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, itu luar biasa. Tuhan kasih gambaran seperti pohon korma. Amin. Coba saudara lihat pas lebaran, banyak korma kan? Ya, korma itu hanya ada di mana? Timur Tengah, saudara. Dia tumbuh di padang gurun. Bayangkan, di padang gurun dia akarnya dalam, ya, batangnya kuat, kemudian rantingnya banyak, ya, kemudian daunnya hijau, kemudian saudara, pohonnya begitu bunganya indah, dan kemudian apa? Firman Tuhan katakan buahnya itu banyak dan menyegarkan. Yang setuju katakan amin. Itu ajaib, dia bisa tumbuh di padang gurun, saudara. Rasanya manis. Nah, rasanya manis, saudara. Amin. Tambahkan rasanya manis. Kehadiran saudara harus mendatangkan berkat. Yang setuju katakan amin. Ya, ingat, perkataanmu harus jadi berkat. Ya, enggak lagi kita ngegosip, saudara. Begitu orang saudara meninggalkan kita, dia merasa disegarkan. Kenapa? Kita bagaikan oase, kita bagaikan mata air. Ya, amin. Karena apa? Saudara, karena kita mencari Tuhan, ya, akarnya begitu dalam. Kita mencari air, sehingga keberadaan kita disukai oleh orang banyak.
Kalau kita datang orang lain, dia datang, langsung menghindar, berarti kita bukan menjadi seperti pohon korma, saudara. Kita menjadi seperti benalu, saudara. Ya, apa itu benalu? Saudara, nggak berharga, nggak berguna. Ya, nah anak-anak muda harus jadi berkat. Baik di lingkungan media sosial, di mana engkau, saudara, ya bermedia sosial, saudara harus jadi berkat. Ya, anak-anak Tuhan harus jadi berkat. Katakan sama-sama 2, 3. Anak-anak Tuhan harus apa? Jadi berkat. Harus jadi berkat. Saya itu pohon korma. Bukan pohon korma. Saya seperti pohon korma. Amin. Ya, saya seperti pohon korma ya. Nah, saudara, bagaimana pohon korma bisa tumbuh di padang gurun? Itulah cara hidupnya yang unik. Ketika biji korma ditanam, akarnya terus menembus tanah, mencari air bahkan puluhan meter. Setelah mendapat air, baru pohon korma itu tumbuh. Jadi di mana ada pohon korma, di situ ada oase atau mata air ya. Nah, saudara, itulah yang digambarkan oleh pemazmur dalam Mazmur 92, bahwa orang benar bertunas seperti pohon korma. Orang benar harus memiliki akar yang kuat. Katakan sama-sama, harus memiliki akar yang kuat. Ya, bagaimana kita memiliki akar yang kuat, saudara? Kita berakar dalam firman Tuhan. Katakan sama-sama, berakar dalam firman. Amin. Saudara harus berakar dalam firman. Ya, saudara, nggak bisa hidup kita tanpa firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulutnya siapa? Mulut Tuhan. Amin. Amin. Ya, yang anak-anak muda, ya jadilah pemuda yang militan, saudara ya. Ya, aku gak bisa hidup tanpamu. Ya, ada satu pujian saya sekarang, ku tak dapat hidup tanpamu. Ya, ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Ya, yang di refnya, bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Amin. Saudara, rohanimu kalau hidup itu pasti segar. Itu tandanya orang lain melihat kamu ada semangat. Tapi kalau melihat orang lain, melihat wajah kita murung, kamu ada apa sih? Wah, itu bukan segar, saudara, itu layu namanya. Ya. Nah, saudara dan saya, bagaimana kita tetap segar? Akar kita harus kuat. Katakan sama-sama, akar harus kuat. Ya, berakar dalam firman. Hidup semakin susah, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, harus cari air itu seperti pohon korma. Dia cari air, saudara. Dia sampai puluhan meter, dia cari air. Kalau dia nggak ketemu, pasti dia mati, saudara. Karena pohon korma nggak bisa hidup tanpa air, saudara. Ya, tapi begitu dia ketemu air, dia akan bertunas, dia akan bertumbuh. Dan saudara, para pengembara di padang gurun, pada saat dia lihat pohon korma, di situ dia yakin di situ pasti ada mata air, saudara. Dia akan ketemukan, dia gali sekitar situ, saudara, pasti ada mata air. Kenapa? Pohon korma itu tumbuh, saudara. Amin. Ya, saudara, saya seperti pohon korma bilang. Amin. Rasanya apa? Manis ya. Nah, pohon korma juga buahnya itu membuat kita jadi kuat, saudara. Ya, ada di masa pandemi ini bilang, makan aja buah korma katanya, saudara, nambah imun katanya, saudara ya. Nah, saudara, kenapa? Karena banyak nutrisinya. Ya, tapi yang diabetes nggak tahu bisa atau enggak, saudara, karena rasanya manis ya. Nah, saudara, banyak nutrisi membuat kita kuat dan segar ya. Nah, saudara, orang Kristen, saudara, dia seperti pohon korma ya, memiliki akar yang kuat. Katakan sama-sama, memiliki akar yang kuat. Kalau akar yang kuat bisa goncang nggak, saudara, sama angin? Sama banjir? Enggak, saudara. Kenapa? Dia berakar dalam firman. Dia selalu dekat dengan Tuhan. Saudara, mau apapun kita nggak akan bisa bergoncang. Ya, meskipun dunia ini bergoyang, kita nggak akan goncang, saudara. Kenapa? Kita yakin Tuhan menyertai kita, ya. Nah, saudara, firman Tuhan, orang benar itu akan mampu berdiri tegak di tengah berbagai hambatan
atau badai kehidupan, dan akan mampu terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Katakan sama-sama, terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Ya, kita kembali dalam Mazmur 92, kembali lagi ya, dalam Mazmur pasal yang ke-92 ya. Saudara, ini luar biasa firman Tuhan menggambarkan kita orang benar, orang yang percaya seperti pohon korma ya. Di mana ada mata air, di situ ada pohon korma. Dan pohon korma itu, saudara, menyegarkan ya. Pohon korma itu bisa bertumbuh dan bisa berbuah walaupun dia hidup di tengah padang gurun. Katakan sama-sama amin. Ya, puji Tuhan di masa pandemi ini, saudara dan saya, kita masih bisa jadi berkat, saudara. Amin. Kita masih, keadaan apapun tidak mempengaruhi saudara dan saya. Semakin kita hidup di padang gurun, penderitaan yang begitu besar, kita tetap menghasilkan buah. Rohani kita tetap bertumbuh. Katakan sama-sama, bertumbuh. Saudara, selama 2 tahun ini saya pelajari, ada anak-anak Tuhan, saudara, mereka bukannya bertumbuh karena tidak ibadah ya. Mereka rohaninya merosot, saudara. Merosot terus jauh. Saya pelajari itu ya. Nah, kalau kita yang sungguh-sungguh, kita pasti akan cari air itu, saudara. Amin. Saudara bisa cari di YouTube khotbah-khotbah, saudara bisa ya di mesbah doa pagi, kita bisa baca firman Tuhan sehingga rohani kita gak goyang menghadapi keadaan susah ini, saudara. Amin. Ya, saya pelajari orang-orang saudara yang jauh dari Tuhan, ya rohaninya semakin jauh, jatuh, saudara, terpuruk ya. Walaupun mereka menyaksikan melalui live streaming, tapi mereka gak sungguh-sungguh ya. Kadang-kadang mereka ke dapur, kadang-kadang mereka ngomong, sementara hamba Tuhannya bicara, dia bicara lagi, nggak bertumbuh. Kenapa? Hatinya jauh daripada Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, walaupun live streaming, saudara harus memperhatikan setiap perkataan firman Tuhan. Karena firman itu, saudara, bisa menguatkan kita. Amin. Ya. Orang Kristen seperti pohon korma, dia nggak bisa hidup tanpa air, saudara. Dan apabila dia menemukan air, dia akan bertumbuh, saudara. Dia berusaha cari Tuhan, ya. Dan di mana ada air, di situ ada pohon korma, ya. Sehingga kehadiran kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, ya. Nah, saudara, itu yang firman Tuhan katakan, ya. Orang benar pun seharusnya bisa menjadi penyegar bagi lingkungan yang tandus, menjadi oase di tengah padang gurun, menjadi berkat yang mendatangkan sukacita bagi sesama. Ya, buah korma, saudara, ya, tadi mengandung nutrisi yang dapat memberi kekuatan dan kesehatan jika dikonsumsi. Ya, yang kedua, ya, orang Kristen digambarkan seperti apa, saudara? Katakan sama-sama, seperti apa? Pohon aras di Libanon. Kenapa dikatakan di Libanon? Karena pohon aras paling banyak di Libanon, saudara, ya. Walaupun kita belum ke sana, tapi percayalah firman pun pasti benar, saudara. Amin. Ya, kalau nggak benar nanti orang yang baca, mana, saudara? Ya, ini firman nggak benar, pasti benar. Walaupun kita belum ke Libanon, ya. Nah, saudara, pohon aras di Libanon, orang benar digambarkan seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras adalah pohon yang paling perkasa di dalam Alkitab, ya. Kenapa? Tingginya bisa mencapai 40 meter. Saudara bayangkan 40 meter semana, saudara? Wow, tinggi sekali, saudara, ya. Itu pohon yang paling perkasa, ya. Pohon yang bisa mencapai 40 meter dan mampu tumbuh selama 1000 tahun lebih. Kalau manusia cuma 70 tahun, ya. Kalah sama pohon, saudara. Pohon aras itu pohon yang perkasa yang digambarkan oleh Alkitab. Dikatakan pohon yang tingginya 40 meter dan mampu tumbuh selama 1000 tahun lebih, saudara. Dan sangat kokoh. Katakan sama-sama, sangat kokoh. Jadi apa yang digambarkan firman Tuhan ke orang Kristen seperti pohon aras? Orang Kristen itu harus kokoh walaupun dia tengah badai kehidupan. Amin. Katakan sama-sama, saya harus tetap kokoh. Saya seperti pohon aras. Betul apa enggak? Coba lihat kiri kanan.
Pohon aras bukan ya. Ya, apa pohon yang gampang tumbang saudara? Kenapa akarnya tidak kuat? Tuhan bilang apa? Seperti pohon tanaman yang tumbuh di tanah yang berbatu, ya, akarnya nggak kuat. Begitu ada sinar matahari, pohon itu akan segera layu, saudara. Tapi kita pohon aras, ya, yang kokoh. Nanti di Google cari ya pohon aras gitu ya, pohonnya gimana saudara ya. Nah, lihat nanti ciri-ciri pohon korma gimana. Saya bilang, wah, ini firman Tuhan luar biasa saudara, amin. Ya, nah, orang fasik seperti apa? Sekam. Saya nggak mau jadi seperti sekam Tuhan. Kenapa? Saat penghakiman saya nggak bisa tahan berdiri di hadapan Tuhan, saudara. Kenapa? Masih banyak dosa. Ya, Tuhan, saya nggak mau seperti sekam yang nggak tahan dalam penghakiman. Jadi saudara, selama kita hidup dalam dunia, kita harus berakar kuat. Katakan sama-sama, berakar kuat. Di dalam apa? Firman dan doa. Amin. Ya saudara, dimanapun saudara doa, dimanapun doa, lagi duduk doa, sambil nunggu, nunggu bosan ya. Jangan banyak-banyak lihat handphone saudara, handphone gitu. Bolehlah sekali-sekali, tapi rohani kita harus hidup. Pada saat Tuhan ingatin, kamu kebanyakan dagingmu itu kuat, dagingmu kuat. Ya, kemudian Tuhan bilang ingatkan, ayo doa aja. Saudara, sambil kita nunggu, kita pejamkan mata, kita doa. Bukan yang ngantuk saudara. Ya, beda doa dengan ngantuk saudara ya. Nah, kita doa dalam hati, ya, kita membuat kita segar dalam Tuhan ya. Sebagaimana pohon aras di Libanon tahan terhadap berbagai kondisi alam, maka orang benar pun akan kokoh bertahan menghadapi berbagai badai kehidupan sampai masa tuanya. Katakan sama-sama, sampai masa tua. Amin. Sampai masa tua berbuah. Sampai masa tua saudara dia tetap kokoh dan kuat. Bukannya masa tua nunggu kematian saudara ya, ngabisin waktu sampai kita nunggu kematian, tapi sampai masa tua kita tetap berbuah. Katakan sama-sama, sampai masa tua kita masih tetap berbuah. Amin. Ya, saudara, itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Ya, kokoh di tengah badai, bahkan sampai masa tua pun kita tetap kokoh dan menghasilkan buah. Kenapa demikian? Kita baca dalam Mazmur 92 lagi. Kenapa kita bisa kokoh, kuat, berakar yang dalam, sudah seperti pohon korma di tengah-tengah padang gurun, dia masih menghasilkan buah. Ya, memiliki batang yang kuat, dia menghasilkan buah, saudara. Ya, kenapa itu bisa seperti itu? Ayat yang ke-14 kita akan baca. 2, 3. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. 16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan. Tuhan itu gunung batu. Apa artinya? Tempat perlindungan. Amin. Saudara, kalau ketemu Tuhan kita merasa aman. Kenapa? Ada tempat perlindungan. Ya, seperti kita punya rumah, itu tempat perlindungan. Kalau kita berada dalam rumah, kita merasa aman. Tapi kalau saudara tidur di jalanan, saudara tidak akan aman. Ya, tapi kalau dalam rumah itu tempat perlindungan, hati kita menjadi aman. Amin. Menjadi tenang. Dialah tempat perlindungan kita. Firman Tuhan katakan saudara, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Apa artinya? Mereka yang senang berada dalam hadirat Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, senang berada dalam hadirat Tuhan. Senang saudara? Nah, baca Alkitab juga mesti sungguh-sungguh ya saudara. Kalau saya saudara, buku tulis itu udah habis banyak. Kalau udah habis saya buang. Kenapa? Saya udah tulis saudara di Facebook. Ya, saya udah tulis semua jadi renungan harian. Kalau udah saya tulis, saya nggak mau kumpulin terlalu banyak saudara, saya buang. Saya beli lagi buku tulis yang baru, saya tulis lagi. Dengan menulis itu kita bisa mengingat. Ya, kalau saya nggak punya pulpen dan buku tulis, saya jadi bingung saudara. Kenapa? Baca firman itu langsung lewat gitu loh.
Ya, saya harus ada perlengkapan yang namanya saudara buku tulis dan apa? Dan pulpen. Walaupun saudara Alkitab itu ada di mana? Di handphone, ya, saudara, tapi kita mesti tulis. Kenapa? Firman Tuhan itu harus berakar. Katakan sama-sama, harus berakar. Ya, jadi begitu pulang saudara mesti berakar dalam firman. Gunanya buat siapa? Gunanya buat kita, buat saudara dan saya. Ya, pada saat kapan? Pada saat kita berada di padang gurun, saudara. Ini masanya padang gurun. Ya, kita nggak tahu ke depan terjadi apa, saudara. Sekarang aja Omikron aja sudah heboh orang kan. Sudah mulai sekolah ada yang gantian tutup buka, tutup buka, tutup buka. Kemudian orang yang kerja sudah mulai dirumahkan, work from home, ya, WFH. Ya, sudah ada saudara WFH. Yang anak saya yang PKL, saudara, ya, yang PKL praktik kerja lapangan, ya, di salah satu perusahaan di Cilengsi ini, semua yang PKL dipulangkan. Kenapa? Karena kedapatan di antara pegawainya itu ada yang kedapatan terpapar oleh Omikron. Jadi termasuk juga pegawai-pegawainya sebagian dirumahkan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Namun saudara, orang benar akan tetap kokoh walaupun dia di tengah-tengah padang gurun ini. Yang setuju katakan amin. Jangan biarkan kita lemah, saudara. Saya nggak mau saya lemah. Kalau lemah, aduh layu, itu paling nggak enak, saudara. Ya, karena itu kalau badan kita perlu makan yang banyak supaya kuat, ya kan? Nah, rohani kita juga perlu makan yang banyak supaya kuat. Ya, kalau nggak makan, saya pernah ngerasain kalau nggak makan itu gemeteran, saudara. Kenapa nggak ada tenaga? Apalagi kalau nggak makan nasi, ya. Kalau orang Indonesia kan biasa makan nasi banyak segentong gitu kan. Kalau nggak makan nasi segentong kayaknya nggak powerful gitu kan, nggak kuat. Betul apa nggak? Pokoknya yang penting nasinya banyak, saudara. Makan lagi, wah, saudara. Nah, kalau yang jasmani aja kita bisa kuat karena makan banyak, rohani juga mesti kuat karena kita makan banyak. Banyak Pak firman. Saudara, pacu engkau. Walaupun memang saya kalau baca firman sama istri kadang-kadang sampai begini, saudara. Kenapa kalau di kamar saya nggak ngantuk ya? Tapi kalau baca firman saking banyaknya. Tapi dalam hati berjuang, saudara. Terus berjuang. Berjuang. Sampai di satu titik, saudara, rasa kantuk itu hilang. Begitu dekat hilang, lanjutkan. Yang penting ketekunan. Katakan sama-sama, yang penting apa? Kayak saudara puasa. Aduh lapar. Begitu saudara terus tahan sampai lapar itu hilang satu titik. Amin. Nah, sama dengan rasa kantuk. Ya, baca firman. Ini iblis nih, kalau kita mau buat benar, iblis aja saudara ya. Inilah itulah. Tapi saya komitmen Tuhan, saya mau utamakan Tuhan ya. Nah, saudara, supaya apa gunanya? Supaya kita kuat. Katakan sama-sama, supaya kita kuat. Amin. Ya. Kenapa? Mereka ditanam di bait Tuhan. Ya, saudara, Daud bilang lebih baik satu hari berada di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Karena itu jangan lewatkan, saudara. Setiap saudara kita ibadah, ya, setiap ibadah jangan lewatkan. Kalau tidak bisa berhalangan, jangan lewatkan melalui live streaming, ya. Dan saudara mesti saksikan, ikuti seperti saudara dan saya beribadah di gereja. Ya, saudara, supaya apa? Kita bertumbuh. Katakan sama-sama, supaya bertumbuh. Amin. Ya, saudara, dikatakan pada masa tua pun ia masih berbuah. Siapa yang mau sampai masa tua masih tetap berbuah? Enggak nyusahin, saudara. Kita mau Tuhan, saya enggak mau nyusahin. Amin. Saudara, orang benar itu kalau masa tuanya dia enggak nyusahin, saudara. Ada kalau orang yang fasik, saudara, mudanya foya-foya, bukannya mati masuk surga, saudara, ya. Seperti orang bilang apa, muda foya-foya mati masuk surga, katanya, saudara. Enggak kayak gitu.
Ya, orang fasik itu masa tuanya itu menyusahkan. Saya pernah melayani orang yang jauh dari Tuhan, nyusahin sampai masa tuanya mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Saya bilang, aduh udah mau dekat mati. Ini saya mau layani dia dekat mati, saudara. Udah dikit lagi di ambang pintu. Udah tinggal ya di ujung tanduk lah. Masih juga sumpah serapah. Saudara, sumpahin anaknya lah, sumpahin suaminya lah, sumpahin siapa saudara. Ya, itu sampai masa tuanya saudara bukannya berbuah, tapi saudara menjadi batu sandungan. Ya. Saudara mau jadi berkat sampai masa tua menjadi berbuah, amin. Percaya saudara gak akan nyusahin. Kalaupun Tuhan panggil, tetap langsung sekejap saudara. Saya pengalaman gitu saudara. Orang benar itu ya, walaupun dia saudara seperti kayaknya sakit ya, begitu dibawa ke rumah sakit dia sudah gak ada saudara. Bapak saya dia bertobat ya saudara. Tapi kalau orang yang fasik matinya pun susah. Apalagi yang punya jimat-jimat, matinya susah saudara, nyusahin. Apalagi orang yang masih punya kepahitan hati, matinya susah. Atau punya beban, masih beban, matinya susah. Karena itu kalau mulai orang yang sakit saudara yang sudah di ambang pintu, dia harus pertama mengampuni kalau ada kepahitan. Kemudian yang kedua, kalau ada beban-beban, kekhawatiran, ketakutan, ayo serahkan sama Tuhan. Ya, begitu dia lega, lega, lewat saudara. Ya, karena itu orang benar pasti akan berbuah. Dikatakan menjadi gemuk dan segar. Amin. Amin. Mama saya 76 tahun saudara, sudah luar biasa. Ya, mama saya selalu ngingetin, Restu, hari Minggu ada perjamuan, jangan lupa katanya. Padahal saya udah ingat, saya anak udah besar, masih juga kayak dianggap kayak anak saudara. Ya, saya bilang aduh, tapi itulah ibu saudara. Amin. Itu hati ibu saudara. Ya, jangan lupa ada perjamuan kudus. Iya, saya bilang iya mah. Ya, gitu. Ya, nah, saudara itu selalu ngingetin saya, ya. Dia menjadi pendoa, syafaat bagi anak, cucu sampai cicit, saudara. Masih berbuah. Puji Tuhan, saya bilang luar biasa. Masa tuanya menjadi berkat buat anak dan cucu. Amin. Saudara dan saya juga termasuk di dalamnya. Amin. Ya, kalau yang muda masih lama, katanya. Amin. Ya, tapi jangan juga saudara bilang masih lama. Karena ada anak yang dipanggil Tuhan duluan. Betul apa enggak? Ya, itu anaknya Nurul Arifin. Betul apa enggak? Ya, dia udah mau wisuda, S2, mau wisuda. Tahu-tahu langsung panggil Tuhan. Itu luar biasa, kaget. Sama dengan wali kelasnya Jeremy, umur 40 tahun lebih. Saudara saya dengar tiba-tiba dipanggil Tuhan. Kemarin masih ada main tenis meja katanya. Waduh, cepet banget dia orangnya. Kalau ninggalin dunia kayaknya sekejap gitu. Betul apa enggak? Kayak mimpi loh kita aja dengarnya kayak mimpi. Ya, kayak percaya nggak percaya. Tapi itulah hidup, saudara. Hidup itu harus siap. Kapanpun Tuhan datang, kapanpun ajal menjemput. Jangan bilang saya masih muda, saya masih lama. Hidup itu misteri. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ada anak yang masih muda dipanggil Tuhan duluan. Ada orang tua yang sudah tua papa, tapi dia masih hidup juga, saudara. Hidup itu misteri. Karena itu kita harus jaga-jaga. Amin. Saya harus seperti pohon korma. Bilang amin. Saya seperti pohon kokoh walaupun tengah badai. Kenapa? Berada di pelataran Tuhan. Saudara harus selalu berada di pelataran Tuhan. Ya, apa-apa ingat Tuhan, apa-apa nyembah Tuhan, apa-apa selalu andalkan Tuhan. Saudara, kita akan kokoh. Orang lain takut, orang lain khawatir. Memang mungkin kita takut, tapi sementara kita bisa kalahkan ketakutan itu karena saudara kita punya firman. Ya, itu gak akan menguasai hati dan pikiran kita terus menerus.
Amin. Ya, Tuhan bilang apa? Dia akan berbuah menjadi gemuk dan segar. Artinya apa? Bertumbuh. Bertumbuh sampai masa tua, bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Sampai masa tua saudara harus baca Alkitab. Walaupun kayak saya masih pakai kacamata, saudara. Kenapa saya melihatnya kayaknya yang agak ada kabut, saudara ya. Pakailah kacamata, jelas juga saudara ya. Maka saya kemana-mana kalau nggak bawa kacamata, bingung saya. Waduh, nanti bacanya gimana sampai begini-begini, saudara. Ya, nggak seperti kayak dulu masih muda. Ya, tapi terus bertekun. Saya percaya sampai masa tua kita tetap berbuah. Kita masih gemuk dan segar. Bukan badannya, tapi rohaninya, saudara. Bukan badannya, tapi apa? Rohaninya. Jadi gemuk dan segar, artinya bertumbuh kuat, saudara. Ya, bertumbuh kuat. Ya. Nah, saudara, orang fasik yang dikatakan itulah seperti sekam. Dia beruntung sesaat. Coba kita baca di ayat yang ke-8 orang fasik bagaimana, saudara. 23 92 ayat 8. 23, apabila orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Saudara, sama seperti apa, saudara? Kalau mau idul kurban, itu sapi dikasih makan banyak-banyak. Kasih makan banyak-banyak. Sapinya senang nggak, saudara? Senang. Tapi dia nggak tahu, saudara, dikit lagi dia mau disembelih. Betul apa enggak? Nih orang fasik, saudara, ya. Tuhan bilang, turutilah semua hawa nafsumu, ya. Semua, ya. Pokoknya kamu semua bebas. Buat apapun bebas, saudara. Wih, senang. Itu seperti saudara hewan yang kasih makan sama iblis, saudara ya. Ya, kasih makan terus, ya, dagingnya terus kasih makan. Wah, jadi gemuk, saudara. Enak, ya. Tinggal tunggu kebinasaan. Seperti hewan yang dibawa ke pembantaian. Ya, saudara, demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita jadi kuat, saudara. Amin. Katakan sama-sama, saya harus kuat. Seperti pohon kurma, seperti pohon aras. Amin. Di sini nggak ada pohon aras. Ya, di Libanon, ya. Tapi saya nggak tahu ada penggantinya di Libanon, ya. Oke, kita akan masuk dalam perjamuan. Ya, saudara yang di rumah boleh siapkan air teh, ya. Boleh teh manis atau teh tawar, nggak apa-apa. Kemudian roti, kalau nggak ada roti, biskuit juga nggak apa-apa, ya. Yang penting maknanya, saudara, ya, kita boleh menyatu di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Ya, kita akan nyanyikan sesuai dengan tema ini, jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar, semakin terang hingga dapat tengahi. Demikianlah hidup Tuhan, harus jadi berkat, harus menjadi berkat hingga akhir
berdiri, saudara jalani jalan hidup orang benar. Semakin keras digarapkan lemari. Demikianlah hidupku, demikianlah. Amin. Hidup Tuhan harus menjadi berkat. Semakin terang, semakin terang, semakin bersinar, semakin bersinar di tengah gelapnya dunia, gelapnya dunia ini. Semakin menjadi berkat, semakin berkat bagi sesama, dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhina. Kita lambatkan. Semakin terang, semakin bersinar di tengah-tengahnya dunia ini. Semakin menjadi berkat bagi sesama dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhina. Tuhan, ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup dalam nama Yesus. Berkati perjamuan kudus ini, agar perjamuan ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan perjamuan ini, roti dan anggur lambang tubuh dan darah Yesus. Pada saat kami meminumnya dan memakannya, kami boleh menjadi menyatu dalam kematian-Mu dan kebangkitan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kuduskan hati kami, agar kami layak Tuhan menerimanya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama, amin. Bila ku lepas darimu, Kaulah pokok anggur yang benar. Kaulah pokok anggur yang benar. Tuhan yang beri kehidupan, bagaikan ranting yang beri Tuhan. Bila ku lepas darimu, Kaulah pokok anggur, Kaulah pokok anggur yang benar. Tuhan yang beri kehidupan. Katakan kembali, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat. Seperti pohon korma yang berakar amat dalam, dia mencari air sampai dia menemukannya, dan dia mulai bertumbuh, dia mulai bertunas, dia mulai berbulir, dan dia mulai berbuah. Demikian juga kita tidak bisa lepas dari Tuhan Yesus sebagai air kehidupan kita. Tanpa Dia kita akan kering, tanpa Yesus kita akan mati rohani kita. Tuhan yang berkata, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu, dan engkau yang berbeban berat. Akulah air kehidupan, aku berikan kesegaran, aku berikan kelegaan bagi setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat. Bagaikan ranting yang beri, bagaikan ranting yang beri Tuhan. Bila ku lepas
Kuduskan hati dan pikiran kami, layakan kami untuk menyambut perjamuan kudus ini, untuk mengingat akan kasih dan pengorbanan-Mu atas kami ya Tuhan, bahwa Engkau telah mati menebus segala dosa kami, supaya kami boleh dibenarkan mendapat pengampunan dosa dan kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu, buat kasih-Mu yang besar atas kami. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita makan di dalam nama Yesus. Angkat roti di atas kepala. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita minum dalam nama Yesus. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kita nyanyikan pujian ini bagaikan ranting. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara, diberkatilah kau di dalam usahamu, diberkatilah kau dalam keluargamu, diberkatilah waktu kau masuk dan keluar rumahmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan pertolongan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan saudara, kita berdoa bersama-sama, bersyukur buat anugerah Tuhan. Ya, shalom, selamat hari Minggu.